Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto angkat diplomasi damai Indonesia di forum dunia. Wapres Gibran Rakabuming Raka tekankan UMKM harus jaga kualitas produk. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi dan Rizky Rian Saputra, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 16 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House. Adapun kedatangan Presiden Prabowo Subianto langsung disambut oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang. Selain itu, kunjungan kenegaraan ini juga merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemitraan regional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Sementara itu masih di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral tahunan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House Singapura sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan pertama Presiden Prabowo sejak dilantik pada Oktober tahun lalu. Pertemuan tahunan ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dari kedua negara dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang. Kedua pemimpin juga sepakat untuk melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin dan menjajaki peluang baru seiring dinamika kawasan yang terus berkembang. Senin 16 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan penguatan hubungan yang kuat dengan negara-negara sahabat termasuk Singapura. Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa hubungan yang baik dengan negara sahabat dipandang Presiden Prabowo sebagai sebuah aset berharga yang luar biasa, apalagi di tengah isu global yang tidak menentu. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyebutkan kedua pemimpin membahas berbagai inisiatif konkret yang memperkuat kemitraan di sejumlah bidang. Sebanyak 19 dokumen kerjasama yang mencakup kolaborasi antar lintas sektor telah disepakati dan ditandatangani oleh sejumlah menteri dari kedua negara. Senin malam 16 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Singapura usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan selama 2 hari di negara itu. Kepala negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara Paya Lebar Airbus sekitar pukul 22.45 waktu setempat. Usai agenda di Singapura, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia dalam rangka memenuhi undangan langsung Presiden Vladimir Putin untuk kunjungan kenegaraan sekaligus menjadi pembicara utama di Petersburg International Economic Forum 2025. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penerbangan menuju Rusia, yakni Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Selasa 17 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat melalui video conference bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih termasuk Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Kepala negara menetapkan bahwa 4 pulau yang selama ini menjadi pembahasan antara pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. 4 pulau itu yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan ini didasari berkas yang dimiliki oleh Kemendagri, pemerintah Aceh maupun Kemensetnek bahwa secara administratif 4 pulau tersebut berada di pangkuan Aceh. Pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif
berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Mendagri kami minta untuk memberikan penjelasan kronologis berbasis dengan dokumen-dokumen yang dimiliki, yang ditemukan, baik dalam bentuk ada yang dari pemerintah Provinsi Aceh juga, kemudian ada yang dimiliki oleh Setnek, dokumen di Setnek, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti kami minta kepada Bapak Mendagri untuk memberikan penjelasan secara detail. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat. Sementara melalui keputusan ini menandai babak baru penyelesaian administratif wilayah yang sempat menjadi pembahasan antar provinsi, sekaligus mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan berdasarkan bukti hukum yang sah. Rabu 18 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkov, Petersburg, Federasi Rusia sekitar pukul 17.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo dalam rangka kunjungan resmi untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Federal Rusia, Vladimir Putin. Sebelum meninggalkan bandara, Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu menyaksikan defile yang ditampilkan pasukan jajar kehormatan. Setelahnya, Presiden Prabowo Subianto beserta dengan rombongan terbatas kemudian meninggalkan Bandara Internasional Pulkov menuju tempatnya bermalam selama di Petersburg. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani sejumlah agenda dalam kunjungan resmi selama 2 hari di Federasi Rusia. Kunjungan ini, kata dia, menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global. Kemudian besok rencananya dalam rangka kunjungan 2 hari kunjungan kenegaraan di Rusia, besok direncanakan akan melaksanakan kunjungan kenegaraan kepada Presiden Vladimir Putin setelah beberapa rangkaian acara di pagi hari sebelumnya, diantaranya peletakan karangan bunga di makam pahlawan. Kemudian seperti biasa juga kunjungan kenegaraan ini ada beberapa proses pertemuan bilateral, kemudian yang biasanya ditutup dengan jamuan makan siang kenegaraan. Kemudian pada tanggal 20 Bapak Presiden akan diundang untuk berbicara di sidang pleno St. Petersburg International Economic Forum 2025 yang merupakan pamungkas dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden ke Rusia. Kemudian pada hari Jumat 20 Juni 2025, Kepala Negara dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam Petersburg International Economic Forum 2025, di mana forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global. Kamis 19 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin dalam suasana hangat dan bersahabat di Istana Konstantinovsky, Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Rusia dan partisipasinya sebagai tamu kehormatan dalam Petersburg International Economic Forum 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan penuh Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Kepala negara juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam KTT BRICS di Kazan waktu yang lalu. Kepala negara juga menyoroti semakin eratnya intensitas hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam waktu yang singkat, baik di tingkat pemimpin negara maupun pejabat tinggi kedua negara.
Presiden turut mengapresiasi perkembangan kerjasama ekonomi dan sektor strategis lainnya. Sementara itu, Presiden Putin menyambut baik pertemuan kali ini untuk berdiskusi secara lebih mendalam dengan Presiden Prabowo. Diskusi akan mencakup kerjasama bilateral dengan Indonesia di berbagai bidang yang dinilai telah berkembang secara konsisten. Kamis 19 Juni 2025, masih dalam pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia telah terjalin erat sejak awal kemerdekaan Indonesia. Kepala negara menyampaikan penghargaan mendalam atas peran historis Rusia, utamanya saat masih menjadi bagian dari Uni Soviet dalam membantu pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Presiden Prabowo Subianto juga mengenang bagaimana Rusia memberikan bantuan kepada Indonesia di masa-masa sulit tanpa syarat yang memberatkan. Bahkan jejak kontribusi Rusia masih terlihat nyata hingga kini di Indonesia. Sementara itu, Presiden Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra utama Rusia di kawasan Asia Pasifik dengan hubungan bilateral yang dibangun atas dasar kepercayaan dan persahabatan. Presiden Putin menegaskan pentingnya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia yang diperingati tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, baik Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Putin menegaskan kesamaan pandangan kedua negara dalam menyikapi berbagai isu global dan regional. Kesamaan posisi tersebut dinilai menjadi fondasi kuat bagi hubungan strategis Indonesia dan Rusia yang pada tahun ini genap memasuki 75 tahun hubungan diplomatik. Kedua pemimpin menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama tidak hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tapi juga dalam diplomasi global yang mengedepankan perdamaian dan keseimbangan kekuatan di kawasan. Kamis 19 Juni 2025, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Putin menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia di berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya menyampaikan bahwa salah satu hasil dari penguatan hubungan bilateral tersebut adalah dibukanya penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Bahkan saat ini penerbangan Moskow-Bali memiliki jadwal 3 hingga 4 kali dalam 1 minggu. Di bidang pendidikan, Indonesia berkomitmen meningkatkan jumlah pelajar yang dikirim ke Rusia. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dan kesepakatan dalam kerjasama perdagangan bebas. Pada saat Indonesia masih sangat miskin, Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar hutang dalam waktu cepat. Walaupun berapa puluh tahun, tapi kami kembalikan hutang kami pada saat itu. Dan hari ini kita telah bertemu dan hubungan kita semakin lebih tinggi lagi. Pertemuan saya dengan Presiden Putin hari ini berlangsung dengan intens, hangat, dan produktif. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia. Kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia. Sementara itu, dalam sektor energi, Rusia menyatakan kesiapan untuk meningkatkan pasokan energi ke Indonesia. Sedangkan dari sisi hubungan antar warga, kerjasama budaya dan pendidikan juga terus diperkuat.
Jumat 20 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resminya di Federasi Rusia dan bertolak kembali ke tanah air. Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Pulkov, Petersburg, sekitar pukul 22.15 waktu setempat. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan pasukan jajar kehormatan, di mana kepala negara tampak memberi hormat saat lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan. Usai lagu kebangsaan kedua negara berkumandang, Presiden Prabowo langsung menuju ke tangga pesawat. Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo Subianto dilepas oleh sejumlah pejabat tinggi dari Rusia. Selain itu juga tampak Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Atase Pertahanan KBRI Moskow. Selama 2 hari berada di Petersburg, Presiden Prabowo Subianto menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia sekaligus meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, di Istana Konstantinovsky pada Kamis 19 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas jumlah isu strategis dan menyaksikan pertukaran nota kesepahaman kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pendidikan tinggi, transportasi, hingga investasi. Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan dalam sesi pleno di Petersburg International Economic Forum 2025 yang berlangsung pada Jumat 20 Juni 2025. Kunjungan resmi ini menjadi bagian dari diplomasi aktif Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika global yang semakin multipolar. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju tanah air yakni Seskap Teddy Indrawijaya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 16 Juni 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menerima audiensi dari jajaran pengurus Perhimpunan Pemuda Hindu atau Prada Indonesia di Istana Wapres Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya kontribusi nyata generasi muda dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita. Ketua Umum Prada Indonesia Iputu Yoga Saputra menyampaikan bahwa Wapres mengajak Prada untuk aktif menerjemahkan dukungan terhadap pemerintah. Salah satu fokus yang disorot adalah peran anak muda dalam menyosialisasikan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI kepada masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Tadi kami bertemu sama Mas Wapres. Pertama agenda kita pengenalan pengurus ya Mbak ya. Karena kita habis kongres kemarin dan terpilih pengurus baru, kita pengenalan. Arahan dari Pak Wapres tadi intinya tetap dukung pemerintahan Bapak Prabowo, dukung program-program Asta Cita, apa yang bisa didukung monggo dibuatkan programnya, kemudian intinya terus jaga stabilitas dan harus selalu produktif sih kata beliau tadi. Dan tadi juga sempat beliau menekankan masalah AI ya, AI kira-kira kalau misalnya Prada ini kalau ikut serta berperan dalam sosialisasi kira-kira gimana, dan kami menyambut baik sih karena memang anak muda kan harus apa ya istilahnya, harus melek teknologi. Jadi ya kami menyambut baik apa yang menjadi arahan Mas Wapres. Selain membahas peran strategis pemuda, dalam audiensi ini Prada juga mengusulkan penyelenggaraan Festival Budaya Hindu di Ibu Kota Nusantara. Usulan tersebut disambut baik oleh Wapres yang menilai gagasan tersebut dapat menjadi agenda budaya berskala nasional untuk memperkuat identitas dan keberagaman Indonesia. Pada Selasa pagi 17 Juni 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke SMP Lab School Jakarta Rawamangun dalam rangka memperkuat literasi kecerdasan buatan atau AI di lingkungan pendidikan. Kunjungan tersebut sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto agar pelajar menguasai teknologi strategis guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam sesi tersebut dihadiri oleh sekitar 200 siswa dari SMP Lab School Jakarta, Kinderfield, dan juga MAN 9 Jakarta. Wapres menekankan pentingnya tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga pencipta teknologi. Wapres menyarankan agar pemanfaatan AI diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan etika dalam penggunaan perangkat canggih. Anak-anak boleh pakai tools-toolsnya AI, tapi yang namanya critical thinking itu tetap penting
Soalnya banyak yang seperti itu. Jadi peran orang tua, peran guru ada di situ. Pada malam harinya, Wapres melanjutkan agenda ke Blitar, Jawa Timur dengan bersilaturahmi ke Majelis Taklim Sobilu Toba yang diasuh oleh Gus Sikdam. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyoroti pentingnya peran pesantren dan juga Majelis Taklim dalam membentuk karakter generasi muda. Ia berharap akan semakin banyak kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pemberdayaan pemuda. Gus Sikdam sendiri menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wapres, seraya mengungkapkan harapan agar semangat kolaborasi ini bisa membentuk anak muda yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan berakhlak mulia. Rabu 18 Juni 2025 mengawali hari kedua kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan ziarah ke makam Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Ziarah yang berlangsung di Kompleks Makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, menjadi bagian dari penghormatan negara atas jasa-jasa para pendiri bangsa. Kegiatan ini sekaligus merefleksikan komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan meneladani semangat perjuangan para tokoh proklamator. Di hadapan pusara Bung Karno, Wapres memanjatkan doa yang dipimpin langsung oleh juru kunci makam Kafi Anezar. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga, di mana dalam momen tersebut, Wapres juga mengenang peran besar Bung Karno dalam meletakkan fondasi ideologis bangsa, khususnya melalui lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kalau ke Blitar tentu saja wajib untuk nyekar. Beliau sebagai sang proklamator, Bapak Presiden Soekarno ini sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa sekali untuk kemerdekaan bangsa dan pembangunan bangsa. Jadi kami sebagai generasi muda harus lebih semangat lagi untuk membangun bangsa ini. Tentunya didukung oleh Pak Wali, Bu Gubernur, Pak Bupati. Kita harus terus bersinergi dan hari ini kita full satu hari, satu mobil tadi ya Bu ya, satu mobil biar lebih enak lagi untuk koordinasinya. Karena sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, saya sering bolak-balik Jatim untuk terutama mengecek produksi pangan yang ada di sini. Keesokan harinya pada Kamis 19 Juni 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menerima jajaran pimpinan Universitas Amikom Yogyakarta di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka memberikan dukungannya terhadap pengembangan teknologi digital di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada bidang artificial intelligence atau AI dan animasi digital. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan literasi digital dan kesiapan institusi pendidikan dalam menghadapi perkembangan teknologi global yang semakin pesat. Dalam dialog tersebut, Wapres mendorong agar Amikom terus menyempurnakan kurikulum berbasis teknologi digital dengan menempatkan AI sebagai salah satu prioritas pengembangan keilmuan. Adapun Ketua Pembina Yayasan Amikom Idris Purwanto menyampaikan bahwa Wapres juga melihat potensi besar pada pemanfaatan teknologi AI jika dikembangkan secara kreatif di kalangan akademisi dan juga mahasiswa. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Wapres menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai bagian dari solusi dalam pengembangan teknologi digital di Indonesia. Kita harus kreatif sampai mati tentang pemanfaatan AI, bukan malah takut dengan AI. Dan beliau sangat senang sekali dan akhirnya nanti kami juga diminta saling dukung lah, dari pemerintah juga ada dukungan, dari pihak dunia juga ada dukungan bagaimana memanfaatkan AI ini dengan sebaik-baiknya dan menghidupkan ekonomi kreatif di Indonesia. Kira-kira seperti itulah. Ya, tentu saja Pak Wapres juga berharap ya mengarahkan kami bagaimana agar kami memberikan solusi, bagaimana agar kami ini bisa terus berkembang. Itu ini sesuatu saran yang pasti sangat kami harapkan di situ. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan juga pelaku industri digital dinilai penting untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Adapun dukungan ini juga sejalan dengan visi cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran yang menempatkan penguasaan teknologi digital sebagai komponen utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Rizky Rian Saputra, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.